pagi. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Tetap semangat, tetap sukacita. Kiranya adik-adik dalam keadaan sehat. Adik-adik, untuk menjaga kesehatan kita, mari kita tetap terapkan protokol kesehatan ya, yaitu dengan 3M. M yang pertama, mencuci tangan. M yang kedua, menjaga jarak. M yang ketiga, memakai masker. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Mari Bu Iin dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai dan memberkati kami di dalam kami beristirahat semalam Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 130. Bu Lala akan membacakan ayatnya yang ke-7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak sekali mengadakan pembebasan. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah menjadi anak yang mau mengampuni. Menjadi anak yang mau mengampuni. Sebelum Bu Lala bercerita lebih lanjut, Bu Lala akan bertanya dulu pada adik-adik. Nah, siapa di antara adik-adik di sini yang pernah bertengkar? Yang pernah bertengkar dengan saudaranya? Ada nggak? Angkat tangannya. Ya, pasti senyum-senyum ya. Menyimak sambil senyum-senyum. Ya. Kenapa sih kok bertengkar? Biasanya bertengkar karena rebutan sesuatu bisa. Bertengkar karena merasa dinakali, merasa dibohongi bisa, merasa dihianati juga bisa. Nah, kemudian perasaannya kalau bertengkar itu bagaimana adik-adik? Tentunya nggak nyaman ya, tentunya nggak damai dan sejahtera. Mesti ada perasaan takut ya, ada perasaan takut satu sama lain ya, karena bertengkar. Bu Lala akan menceritakan tokoh di Alkitab tentang pertengkaran kakak adik. Yuk kita simak bersama ceritanya. Ceritanya itu tentang Esau dan Yakub saling mengampuni. Nah, adik-adik pernah dengar cerita tentang Yakub ya? Yakub dan Esau ya. Ya, Yakub ini memperlakukan kakaknya Esau dengan sangat buruk. Yakub ini menginginkan berkat yang dimiliki oleh Esau. Dia berbohong sehingga akhirnya ayahnya memberkati Yakub. Sehingga Yakublah yang mendapatkan hak kesulungan. Nah, Esau ini nggak terima dirinya dibohongi oleh Yakub. Akhirnya dia jengkel ya. Dia marah. Esau ini mengancam akan membunuh
Yakub. Dan Yakub ini yang mendapat ancaman dari Esau, kemudian dia merasa ketakutan ya, merasa ketakutan. Esau ini akhirnya pergi meninggalkan rumahnya ke rumah saudara ibunya yang bernama Laban. Di sana ia tinggal menetap bersama Laban, menikah dengan orang sana dan memiliki banyak anak. Setelah 20 tahun Yakub menetap di tempatnya Laban, dia ingin pulang kembali ke rumahnya menemui kakaknya. Cuma kan dia masih takut ya adik-adik ya, masih takut terhadap ancaman kakaknya. Dia takut dimarahi, dia takut dibunuh. Kemudian sebelum ia menuju ke tempat Esau, Yakub ini mengirimkan utusannya untuk mengatakan kepada Esau bahwa Yakub ini akan datang bersama keluarganya. Kemudian utusan Yakub ini menghadap kepada Esau yang mengatakan bahwa Yakub ini akan menemuinya. Kemudian Esau ini mengatakan bahwa ya silahkan pulang, aku akan menyambutnya dengan 400 orang. Nah, kemudian pengawal ini menyampaikan kepada Yakub bahwa kakaknya Esau akan menemuinya dengan 400 orang. Nah, kira-kira apa ya yang ada dalam benak Yakub? Kakaknya menemuinya dengan 400 orang. Nah, Yakub ini sudah ketakutan duluan ya adik-adik ya. Jangan-jangan nanti aku dikeroyok 400 orang, dibunuh seperti itu. Yakub ini ketakutan adik-adik. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang memerintahkannya untuk pulang, maka Tuhan juga akan membantunya, akan menolongnya menjagai Yakub dan keluarganya supaya kakaknya ini tidak jadi membunuhnya. Kemudian setelah Yakub ini berdoa kepada Tuhan, ia mengutus hamba-hambanya dan beberapa hewan peliharaannya untuk dihadiahkan kepada Esau. Dan juga Yakub ini membagi keluarganya menjadi dua, sebagian di sisi kiri, sebagian di sisi kanan. Kemudian dengan harapan kalau misalkan satu kelompok ini diserang oleh Esau, satu kelompok yang lainnya bisa melarikan diri, seperti itu. Tetapi ketika sudah dekat, akhirnya Yakub ini bertemu dengan Esau. Ternyata Esau tidak menyerangnya ya adik-adik ya. Sebaliknya Esau ini menyambut kedatangan Yakub dan keluarganya. Esau ini sudah memaafkan pertengkaran mereka dulu. Esau ini menyambut Yakub dengan sukacita, dengan senang hati. Yakub dipeluk ya, diampuni segala kesalahannya di masa lampau. Nah, adik-adik mungkin sama ya seperti yang sering kita alami ya, bahwa kalau kita itu bertengkar dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, atau mungkin dengan orang tua kita itu merasa takut ya, merasa takut kalau orang yang bertengkar dengan kita itu akan menyerang kita. Tetapi melalui cerita ini, melalui cerita Esau dan Yakub ini, kita belajar untuk tidak merasa takut ketika kita mau minta maaf. Nah, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah. Adik-adik, kita akan mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Bisa ditaruh di amplop seperti ini atau di amplop biasa ya. Persembahan bisa dititipkan ke guru sekolah minggu di wilayah masing-masing atau Bapak Ibu majelis di wilayah masing-masing.